apa-apa yang aku biarkan maka tinggalkanlah. Artinya ada hal-hal yang oleh Rasulullah dibiarkan. Artinya Rasulullah tidak melarang, tidak menyuruh, maka Rasulullah itu tinggalkanlah. Jangan banyak bertanya, maksudnya gitu loh. Apa yang aku biarkan maka tinggalkanlah. Janganlah kalian banyak bertanya, seperti umat terdahulu, karena nanti akan binasa gitu kan. Dan janganlah kalian menyelisihi, gitu kan. Menyelisihi artinya tidak mencontoh padaku, gitu kan. Kemudian apa-apa yang aku larang bagi kalian maka tinggalkan. Sedangkan apa-apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Itu bahkan kembali pada ayat tadi Al-Baqarah kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membuatkan seorang kecuali sebatas kemampuannya. Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar Pak, kalau merekam saya berpakai dulu. Aku meninggalkan sesuatu itu mutlak Pak. Tidak boleh semampu kita. Kita yang sudah meninggalkan misalnya apa? Zina. Ya, minuman haram, khamr. Jadi itu kalau kita tinggalkan sepenuhnya. Jangan saya semampunya. Di kesempatan bahkan sholat subuh ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia-Nya yang tidak terhingga, yang tidak bosan-bosannya saya selaku hamba Allah al-fakir mengingatkan kita semua, mengingatkan saya pribadi khususnya dan hadirin jemaah yang dimuliakan Allah pada umumnya, agar kita menjadikan berbagai macam nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah telah berkata, kepadaku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, dalam rangka kita mengamalkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini dari hari ini untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita ya taqarrub ila Allah dengan cara kita sama-sama kita saling mengingatkan kebaikan dan kesabaran. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kasih kita khataman nabiyyin, nabi terakhir ya, yang nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya yang ittiba, yang mengikuti beliau. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini alhamdulillah sudah masuk ke kegiatan subuh, pengajian subuh yang kedua ya Pak Firul ya. Alhamdulillah minggu yang lalu ya, itu kesempatan pertama sudah kita laksanakan. Alhamdulillah respon dari para jamaah juga sangat baik. Kemudian atas dasar itu banyak masukan-masukan dari jamaah agar kegiatan apa namanya ini Pak Ivan, kegiatan apa ini? Subuh apa? Subuh jamaah YR ini dilanjutkan, mana setiap minggunya kita adakan
tausiah ini untuk sama-sama kita mengingatkan bagaimana pentingnya kita dalam kehidupan ini kita berpegang pada nilai-nilai agama yang telah Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada umatnya. Hadirin rahimakumullah, silakan sambil minum, kita sambil santai aja. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama menyimak kita mengingat kembali sabda Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan kepada umatnya 14 abad yang lalu, di mana beliau bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa dharaba." Yang artinya sesungguhnya agama ini mudah, dan barang siapa yang mempersulit atau memperberat atau mempersukar dalam agama ini, maka dia akan dikalahkan. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini para alim ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam ini diturunkan kepada umat manusia dengan tujuan Allah ingin memberikan kemudahan-kemudahan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di awal ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar batas kemampuannya. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, setelah kita mengingat kembali sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, mari kita menjalankan ajaran agama ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Di mana para alim ulama mengatakan jangan sampai kita beragama Islam ini mengikuti atau mencontoh kaum-kaum terdahulu yang dimana kaum itu mereka banyak bertanya ketika diperintah oleh nabinya, sampai-sampai akhirnya dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh nabinya tersebut malah semakin memperberat jadi perintah yang Allah berikan kepada umatnya. Contohnya adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu kaum Bani Israil. Di mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana di situ digambarkan bagaimana kaum Bani Israil ini ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya, dikatakan di situ a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Ya. Kemudian mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israil yang seharusnya ketika perintah Allah itu datang, umat Islam diperintahkan untuk apa? Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, tapi ini justru yang dilakukan oleh kaum Bani Israil adalah dengan bertanya. Sehingga di ayat selanjutnya Allah menggambarkan bagaimana umat Nabi Musa ini bertanya, ya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi.
wahai Musa, tolong tanyakan kepada Allah, ya, kepada Rabbmu, itu sapi betina yang seperti apa gitu kan. Nah, kemudian Nabi Musa dijawab oleh Nabi Musa, sapi betina itu sapi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda gitu kan. Alun, maka kerjakanlah perintah Allah itu, kata Nabi Musa. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ saja hadirin sekalian. Setelah mendapat jawabannya pertama, justru kaum Nabi Musa ini bertanya kembali dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sampai kemudian ditanyakan sapinya itu warnanya apa gitu kan. Sudah dijawab, ditanya lagi sapi itu kira-kira hakikatnya seperti apa ya? Karena kita masih belum tahu kan. Dijawab Nabi Musa, sapinya itu berwarna kuning, ya, kuningnya kuning tua. Dimana orang yang memandang sapi itu sangat senang gitu kan ketika memandang sapi itu. Ditanya lagi, kita masih belum tahu ini, kata kaum Nabi Musa alaihissalam, hakikatnya sapi seperti apa sapinya. Dijawab lagi oleh Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah, sapi itu adalah sapi yang belum pernah digunakan untuk membajak, kan? Belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman yang tidak ada belangnya dan tidak ada cacatnya. Nah, sampai situ, sampai 3 jawaban yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, barulah si umat ini setelah melalui pertanyaan yang panjang, baru mereka melaksanakan. Dan dalam di ayat itu satu, di ayat itu dikatakan, dan hampir-hampir saja mereka tuh nggak melakukan gitu. Jadi niatnya memang sudah ada niat untuk tidak melakukan. Jadi boleh jadi ketika mereka menyembelih setelah mulai berbagai pertanyaan dengan karena terpaksa gitu kan. Nah, jadi sekalian, ini salah satu contoh bagaimana kita umat Islam diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ketika menyikapi atau mendapatkan perintah dari Allah adalah dengan cara sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, dan kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab amal. Nah, kemudian hadirin sekalian, dari hadis yang sudah disampaikan tadi di awal, bahwa sesungguhnya agama ini adalah mudah, maka barang siapa yang mempersulit atau memperberat mempersulit agama dalam agama ini, maka dia akan dikalahkan. Nah, dari hadis ini kita bisa mempelajari di mana ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Situ dikisahkan ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketiga orang sahabat ini mendatangi rumah, ya, kediaman Nabi, di mana di situ ada para istri Nabi Muhammad SAW. Jadi istri Nabi itu ada beberapa orang, itu ada 9 orang. Kemudian 3 sahabat ini mendatangi rumah Nabi, bertanya kepada istri Rasulullah SAW dengan tujuan apa? Menanyakan bagaimana itu kadar ibadah, ya, kadar ibadah Rasulullah SAW itu seperti apa gitu. Kemudian dijawab oleh para istri Rasulullah SAW ini bahwa Nabi Muhammad SAW kalau beribadah seperti ini, kan? Nah, setelah ketiga sahabat Nabi ini mendengar penjelasan dari istri Rasulullah SAW mengenai bagaimana kadar ibadah Rasulullah SAW, maka ketiga orang ini salah satunya berkata, sesungguhnya ini kita ibadah jauh sekali, tidak bisa kita ini seperti Nabi Musa SAW gitu kan, maksudnya jauh lah gitu kan, bukan tidak bisa, kita jauh sekali cara kadar ibadah kita dibandingkan Nabi. Kemudian yang satu berkata, kalau begitu aku akan puasa sepanjang hari, seumur hidup akan puasa terus kan, tidak pernah berbuka mungkin maksudnya gitu kan. Yang satu lagi sahabat mengatakan, kalau aku akan sholat malam sepanjang malam, gitu kan, sholat. Yang satu lagi, kalau aku tidak akan menikah seumur hidupku, tidak akan untuk ibadah, gitu kan, ibadah gitu. Nah, rupanya ucapan ketiga sahabat Nabi ini sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil ketiga orang sahabatnya ini. Ketika sudah dia ada di hadapan Nabi, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada 3 orang ini, apakah kalian, ya, orang-orang yang mengatakan kada wa kada, ya, demikian gitu. Terus ketiga orang ini menjawab, benar ya Rasulullah SAW gitu kan. Nah, kemudian mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya
ini adalah orang yang paling taat dan paling takwa di antara kalian. Tetapi aku sholat, tapi aku juga tidur gitu kan. Misalnya sholat malam, tapi aku juga tidur dulu sebelum sholat gitu kan. Kemudian aku juga berpuasa, tapi aku juga berbuka. Dan aku juga menikah gitu kan, menikah. Kemudian di akhir hadisnya beliau tutup dengan kalimat yang sangat-sangat terkenal, yang sudah sangat zaman sekarang sudah sangat viral. Itu beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Artinya, barang siapa yang membenci sunnahku, ya, maka sesungguhnya dia bukan masuk dalam kelompokku. Bukanlah semampumu. Nah, pengertian semampumu ini itu juga ada penjelasan dari para ahli ulama, di mana pengertian semampu kalian ketika melaksanakan perintah Allah adalah, kalau Ustaz Farid Qutbah, Pak Tawi ya, Farid Qutbah yang di Yayasan Al-Islam yang di daerah sebelum Burigadi itu kan ada yang saling ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita laksanakan di pagi hari ini itu kita sama-sama mengingat kembali sabda Nabi Muhammad SAW. Dan itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kegiatan ini gitu. Dan kedepannya semoga apa yang menjadi hajat kita, yaitu pembangunan Masjid Baitul Salam, oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga pembangunan masjid dapat berdiri dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti nanti di masjid kita. Itu ya Pak ya. Amin. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah datang dari diri saya pribadi, saya mau mengumpulkan pintu maaf. Dan sesungguhnya apabila ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.